Cari ijazah. Oh Habib, masya Allah ada melihat tenaga. Fadal Habib, sini Habib. Fadal Habib. Yang paling membahagiakan hati baginda Muhammad adalah kita bermajlisan di sini, memajlis mengagungkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadal Habib. Apabila urusan dunia kita kau pilih-pilih, urusan akhirat pun kita harus pandai atau pintar mencari yang mana yang lebih indah, yang lebih bagus. Salawat kepada baginda Muhammad itu paling bagus. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Ahlan wa sahlan ya Habib. Kita doakan mudah-mudahan beliau, hajat beliau kabul, insyaallah diberi kesehatan dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur insyaallah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau bertambah berkah lagi majelis kita insyaallah. Ceramah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah na'imil ma'bud alladzi akhrajana minal adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rahimul wadud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul mahmud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadil anam wa ala alihi wa ashabil kiram salatan wa salaman wa tusabbitu bihima fi qalbil iman wal islam bihubbika wa hubbi rasulika alaihi salatu wassalam. Amma ba'du. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita tergolong orang yang berbahagia atau orang yang beruntung. Tidak setiap orang dituntun kepada Allah datang ke majelis. Datangnya ke majelis ini paling lama kita duduk 1 jam 2 jam, tapi Allah memberikan rahmat kepada kita 1 gedung di surga penuh dengan fasilitas. Ini yang namanya rahmat, bukan hasil terbit dari capeknya pian seberataan, bukan ya. Maka kita sangat hati-hati kalau beramal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Rasul, dengan karuniaku dan rahmatku, maka dengan demikianlah berbahagialah. Dengan karunia dan rahmatku, dengan berbahagia itulah lebih baik dari mengumpulkan dunia seisinya. Nah ini karena apa? Di sini amal kita ini tidak bisa ditukar, tidak bisa ditukar. Setinggi amal kita, ya, setinggi langit, seberat berapa ribu ton, untuk ditukar surga nggak bisa. Itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita beramal jangan sekali-kali terbit dari kita sendiri, ya. Jangan sekali-sekali terbit dari kita sendiri. Alasannya apa, Beb? Alasannya kita pernah nggak ada, lalu ada. Sesuatu yang diawali tiada lalu ada, si ada ini menunggu yang mengadakan, tidak punya hak cipta sama sekali. Bahasa tauhidnya la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Artinya la ta'thira, tidak memberi bekas. Syai'in itu sesuatu
minal kainah, dari keadaannya, kekuatannya si makhluk apa saja. Masih wallahu hadisun, selain dari Allah itu perkara yang baru. Yang baru siapa? Mukhalafatul hawadisi. Allah Ta'ala beda dengan perkara yang baru. Bingung lagi kita nih. Bahasanya beginilah yang gampang. Allah beda dengan makhluknya, itu umumnya. Tapi arti sebenarnya ini Allah Ta'ala beda dengan perkara yang baru. Yang namanya baru minal adam ilal wujud, atau wujud ba'dala adam. Adanya itu diawali tiada. Kita wujud sendiri nggak bisa. Kok merasa mampu jalan ke kamar mandi, mampu berwudu sendiri, mampu berdiri, mampu ruku, mampu sujud. Ini ditolak sama Allah Ta'ala dan disiksa. Nah, jadi setiap amal ada ikhlasnya. Setiap amal, ibarat amal itu ikhlasnya itu, ruhnya amal itu ikhlas. Ruhnya amal ikhlas. Jadi kalau beramal tanpa ikhlas ditolak dan tidak diterima. Ini wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmi ya'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya barang siapa beramal tanpa didasari kepahaman ditolak dan tidak diterima. Tadi guru kita menyatakan bahwa akal inilah yang memberi peranan. Kenapa hewan gak dikasih akal, hanya naluri? Nah, manusia diberi akal. Ini ulun dengar tadi, bagus sekali ini, bagus sekali apa namanya judulnya nih, akal. Imamul Haromain berkata dalam kitab man lam ya'rif hadis salafi falaisa biakilin. Nah ini yang menyangkut akal tadi. Wa man kana bi ghairi akli fahuwa majnun. Barang siapa yang tidak mengenal wajib, mustahil, jaiz yang ada pada Allah atau yang ada pada Nabi, tidak berakal. Barang siapa tidak berakal dihukumi gila. Tapi gila ada dua macam. Gila dibagi dua tingkatan, gila swasta kalau gila negeri. Nah, gila swasta kayak bagaimana? Gila swasta yang topinya putih, sorbanan, ini kayak ulun lah, sarungan, kitabnya jago, tapi dia nggak paham ini nih wajib saya jaiz. Itu edan, itu namanya gila swasta, terselubung gilanya. Yang gila negeri gentleman, nggak ngajak-ngajak. Yang di jalan tuh, nah 2 tahun 3 tahun nggak mandi ketawa sendiri, itu gentleman, nggak ngajak-ngajak. Ayo gila bareng, ayo gila bareng, kagak. Nah ini kita yang ngajak gila bareng nih, kita yang gilanya gila swasta. Apa kaidahnya wajib menurut hukum akli? Fal wajibu ma la yatasawwaru fi akli adamu. Nah ini ntar nanti paham, walaupun ini kelas arif bila ya, kelas arifin, kelas suluk, kelas am, ini saya pakai aja dengan itu dah. Bukan hal yang mustahil, pian bisa nerima nih, sah-sah saja, jaiz. Ini udah kelas kiai, ini kelas yang samping ulun ini udah kelas arif bila sudah. Nah ulun pian ini masih suluk, tata-tata cara ibadah yang benar, cara beribadah, tempatnya, sandangannya, syarat rukunnya. Jadi ada kelas am, kelas salik, kelas arifin. Nah ini saya kasih pian nih, ini kelas SMA, ulun kasih kelas SD dah, nggak apa-apa. Akal mencari ketiadaannya Allah tidak ketemu, menggambarkan tiadanya Allah tidak ketemu, yang ditemu ada terus. Nah itu wajib ada terus, mustahil nggak ada selamanya, jaiz atau harus ada dan tiada. Nah nanti kalau udah kenal ini enak, kalau sudah duduk di makom ini enak ibadahnya. Kalau Anda masih merasa bahwa diri Anda itu ada, tidak akan pernah ikhlas ibadahnya.
Sedangkan ibadah itu mesti ada ikhlas. Setiap ibadah ada ikhlas. Ikhlas itu ruhnya ibadah. Orang nggak ada ruhnya mati, gugur, dipendem, nggak bermanfaat. Tapi kalau ada ruhnya hidup. Begitu juga amal. Tanpa ruh ikhlas si amal nih sia-sia, ditolak dan tidak diterima. Apalagi ada tendensi lain, ngaji, ibadah, sembahyang bukan karena Allah, ancamannya berat lagi. Ya, ikhlas karena Allah kok ibadah, jangan karena tetangga ikut ngaji, malu nggak ikut ngaji, hadir di majelis, malu sama tetangga Jumatan, jangan, sekalian nggak sholat, malah bagus daripada sholat karena tetangga, tapi untuk pelajaran nggak apa-apa, ya, jangan karena orang malu terus sembahyang, karena tetangga malu untuk majelis, jangan. Itu belajar nggak apa-apa, pertama malu dulu sama orang, baru dengan yang bikin orang, ya. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fima nasa liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Al-ayat surat Al-Isra 18. Barang siapa beribadah bukan karena Allah, karena materi maupun pujian, Allah segerakan. Yang kita ibadah nih karena materi, kita ibadah karena untuk di alam orang, berwakaf, sodako, gaji, kasih tanah buat majelis, ya, bukan karena Allah. Disegerakan Allah Ta'ala, nih ibadah kamu disegerakan, pujiannya materi, nih dikasih materi. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha, lalu Allah Ta'ala menjadikan orang tersebut jahanam, yaslaha, yang dia masuki. Ya Allah, subhanallah, madmuman madhura, hal keadaan terhina, tercela dan dilaknati. Ini hati-hati ibadah nih. Ini Al-Quran. Sambungannya, faqad bayyanallahu fi hadhil ayah annamal amila li ghairi wajhillah fala sawabalahu fil akhirah wa ma'wahu jahannam. Sudah dijelaskan di dalam ini ayat, fi hadil ayat, barang siapa beribadah bukan karena aku, kata Allah Ta'ala, maka dia tidak ada pahala di hari kiamat dan tempatnya di neraka jahanam. Naudzubillah. Ini sudah jelas, dalil-dalil ini sudah jelas, sehingga kita menuntut, tanya dengan guru kita, Kiai Haji Fathur Rahman apa gitu, tanya apa yang nggak tahu, tanya fasalu ahla dzikri, ikutlah tanya dengan ahlinya. Jika kita nggak tahu, ada yang ahli, ya, jangan segan-segan, malu bertanya sesat di jalan. Kalau sesat di jalan mending nyasar, masih bisa beli wedang di warung, minta makan di rumah orang. Ini di akhirat sasarnya, ya Allah. Tanya, Kiai, bagaimana guru cara wudhu yang benar? Bagaimana guru cara sholat yang diterima? Bagaimana guru cara puasa yang diterima? Nah, beliau ini sudah cukup. Beliau ini cukup untuk memberikan ilmu-ilmu yang demikian untuk menghadap Allah, sudah cukup. Jangan segan-segan. Makanya orang datang di pengajian ini, hadiahnya itu rumah gedung 1, bidarahi 40, penuh dengan fasilitas, cuma 1 jam. Ya, itu namanya rahmat, bukan hasil karya kita. Sejamnya nggak pantas itu ke surga, nggak pantas. Contoh, haji mabrur, laisa lahul jaza ila jannah. Haji mabrur ini nggak ada pahala kecuali surga. Paling top 150 juta, 250 juta haji plus 1 bulan di hotel berbintang, ya, ditukar surga sama Allah. Mabrur nih haji. Itu bukan hasil capek kita di haji, bukan hasil capek kita. Hati-hati. Itu contoh. Ada lagi satu contoh sisi lain. Nih kamu, saya suruh kampanye 1 kaos Aqua nasi padang sampai sebungkus, berangkat, pantas. Disuruh kampanye dikasih mobil Avanza
itu rahmat yang suruh kampanye. Lah begitu juga Allah, disuruh taat, disuruh ngaji, disuruh haji. Itu kalau amal nggak bisa. Setinggi langit apapun amal kita, bangun malam hafal Quran, ya, jangan berpegang dengan amal. Syekh Athaillah menyatakan min alamatil i'timad alal amal nuqsanu roja inda wujudi zalal. Artinya setengah dari tanda-tanda orang berpegang dengan amal, bersandar dengan amal, di saat dia kekurangannya dari rotib atas atau hadat, dia tidak mewiridkan, merasa jauh dari rahmat. Nuqsanu roja, berkurangnya minta dengan Allah. Lain dengan orang yang sudah ikhlas, sudah orang soleh, dicoba maksiat, dicoba taat, tidak berkurang mintanya dengan Allah. Itu menunjukkan dia berpegang dengan rahmat, jangan berpegang dengan amal. Hadis Nabi menyatakan la yudhila ahadan amalahul jannah, tidak masuk seseorang amalnya akan surga. Nah, qalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah. Apakah pian juga Rasulullah? Sama amal pian nggak bisa ditukar surga? Wala ana. Nah, ini Rasul illa ayatago madani Allah birahmatihi, kecuali aku diliputi, dilimpahkan rahmat. Nah, rahmat. Kita mau lawan amal Rasulullah. Itu Rasulullah sendiri. Wala ana, aku juga sama, sama pian nggak bisa ditukar amalku. Illa rahmat datang kita semua. Itu menunjukkan bahwa amal ini nggak mampu. Jadi untuk apa pertanyaannya nih, amal nih nggak bisa menjamin? Untuk apa? Bukan begitu. Selama ini kita salah. Akidah saya ini salah, i'tiqad saya salah, bahwa amal itu bisa menjamin keselamatan, bahwa zikir kita menjamin dari jauh api neraka, bahwa sholawat kita bisa menjamin. Bukan, rahmatnya Allah, fadilahnya Allah. Masuk neraka dengan keadilan Allah, masuk surga dengan rahmatnya Allah. Nggak ada kaitannya dengan amal. Cuman amal ini mendukung ya, doa, kasbu, ya, tawajuh. Ini li annaha min jumlatil asbab. Nah, ini biar tahu nih, semua ini doa, usaha, ini sabab aja. As-sabab qadamul aqdar. Sebab ini pembantu takdir. Pembantu kalau sifatnya angkat, turunin, beli rokok, beli permen, datang, beli minyak, mendukung pembantu ini. Mempengaruhi sama sekali, la ta'thirul syai' mal kainabi kuah. Mempengaruhi sama sekali nggak bisa. Tapi mendukungnya takdir, ya turun kepada kita. Gara-gara sabab kita datang majelis taklim, nah ditakdirkan kita jadi orang yang berbahagia dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Sabab, jadi sabab. Nah, disitulah timbul keikhlasan, ridho, ikhlas. Makanya amal yang paling terbaik, amal yang paling luar biasa, tahajud kalah, hafal Quran kalah, sholat kalah, puasa kalah. Apa? Ya orang yang menerima takdirnya Allah, menerima takdirnya Allah. Dikasih susah, alhamdulillah, berarti Allah Ta'ala masih perhitungkan saya nih, saya masih diperhitungkan Allah. Dikasih susah, dikasih senang, alhamdulillah. Jadi senang susah belajarlah, ini udah kelas tinggi. Tapi bukan hal yang mustahil, pian ini bisa. Allah Ta'ala memberi bukan hal yang mustahil. Amal yang paling terhebat itu menerima takdirnya Allah, ketentuan. Dikasih bangkrut usahanya, wah ini dari Allah. Ya, usaha ini bukan bergerak dengan sendirinya. Untung rugi makhluk, sakit makhluk, sehat makhluk, dikoordinir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersandar dengan rahmatnya Allah. Kalau kita bersandar dengan rahmat Allah, insya Allah hidupnya tenang. Melihat orang maksiat, boleh jengkel, boleh marah kita, tapi jangan bergeser di hati bahwa dia itu tidak punya hak cipta.
tidak punya kekuatan. Idza ra'aitu usatal holki bi ainil dhahir lum tahu, apabila kita melihat orang maksiat jengkel boleh marah karena ngelihat sebelah mata, tapi kalau lihat mata hati, idza ra'aitahum bi ainil basyirah iqtadartahum, apabila kita melihat dengan mata batin kita memaklumi. Mudah-mudahan dapat hidayah tuh orang. Jangan dimarahi, jangan dijengkeli, sama dengan kamu jengkel dengan afalnya Allah yang ditaruh di manusia. Itu idza ra'aitahum bi ainil basyirah iqtadartahum, artinya ayem. Jadi kita ini paling buruk, dia paling mulia, saya paling bodoh, dia paling pinter. Itu berpegang dengan itu untuk memadamkan apa? Kibir, ujub, riya. Karena kita merasa hina walaupun kita mulia. Contoh ulun sudahlah, ulun habib, nasab jelas, soheh, tapi tetap ulun husnudzon dengan pian lebih bagus dari ulun. Kenapa? Ini rahasianya Allah. Di saat sakaratil maut nggak tahu, diangkat kesalahannya, dikasih magfirah, ditaruh su'ul khotimah, dihilangkan amal khairnya, boleh-boleh saja. Ini yang kita khawatirkan di situ. Itu jadi hati-hati, jangan selalu mengoreksi diri orang, jangan merendahkan orang, jangan mencari-cari kesalahan orang. Ya, kata Imam Ahmad Athaillah, jayin nafsaka bil ma'asi wala tujayin nafsaka bit ta'at. Ini antik kalimatnya, terbalik ini. Makanya ditakwil, hiasi dirimu dengan kemaksiatan. Lalu mentang-mentang dengar ayat ini lalu bermaksiat, jangan. Ya, jangan. Ini dibalik. Kalau jayi nafsaka bit ta'at wala tujayi nafsaka bil ma'asi, itu pantas. Ini hiasi dirimu dengan kemaksiatan, jangan hiasi dirimu dengan ketaatan. Apa ini mafhumnya? Realisasinya gimana? Oh iya, aku ini paling hina, kamu ini paling mulia. Orang mengaku hina lebih utama dari orang yang mengaku pintar, mengaku alim. Nah, itu maknanya. Karena kita merasa hina, walaupun benar kita, walaupun kita nggak pernah maksiat, tetap hiasi dengan kehinaan. Jai nafsaka bil ma'asi. Nah, sehingga tidak timbul kesombongan kita, tidak timbul riya, tidak timbul ujub. Karena ujub apa? Al ujubu mambaus surur. Ujub ini sumber kejahatan. Ujub merasa dirinya mampu melakukan, ngaku Tuhan itu mampu. Mampu itu punya Tuhan. Kita ini nggak mampu, dimampuin. Kita ini ada, diadain. Kita jalan, dijalanin. Kita ngelihat, ngeliatin. Mendengar, didengerin. Kalau Allah melihat, mendengar, berbicara, Allah. Nah, di situ yang namanya mukhalafatul hawadits, di situ Allah Ta'ala beda dengan makhluknya. Saya wujud. Nah, Allah Ta'ala wujud. Wujudnya ada nih, jenggreng nih. Saya sama, mendengar. Allah Ta'ala sifat sama. Allah Ta'ala basor, saya basor melihat. Allah Ta'ala kalam, saya kalam. Nah, ini sebagian yang ada di manusia ini ada persifatan sempurnanya Allah. Jadi bedanya di mana? Lafatulil hawadisi, beda dengan makhluknya. Nah, selagi kita belum bisa membedakan ini, kita masih menyamakan Allah dengan makhluk. Selagi kita belum menemukan ini, kita masih punya keyakinan Allah dengan makhluk sama, sehingga kita donnya, nyangkanya kok wiritan dirayu aja Allah dah. Pagi malam, bangun malam tahajud, nangis-nangis, wiritan 1000, zikir, nangis dah minta. Nggak bisa, beda. Karena beda dari zat, beda dari sifat, beda dari perbuatan. Nah, itu yang ada pada manusia tuh, sifat, perbuatan, zat. Nah, kalau sudah beda dari manusia berarti nggak bisa dirayu. Nah, kok manusia sama masih bisa dirayu. Nangis-nangis, zikir, ya Allah beri
ya Allah berilah ini ampunan, masih bisa merayu. Itu hanya sarana. Nanti tunggu hak prerogatif Allah yang memberi. Bukan berarti kita nggak harus minta, harus minta, harus ya. Kata Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi, cukup aku dengan ilmunya Tuhanku, apa-apa kebutuhanku Tuhanku sudah tahu. Min su'ali wa tikori wahtiari, dari keinginanku yang aku usahakan Allah Ta'ala sudah tahu. Buat apa kita minta? Bukan begitu. Ad-du'ai wabtihali, doa DP-DP nah, DP-DP minta, itu menunjukkan butuh. Syahiduni waftikori, itu menunjukkan butuh. Kita ini butuh, Allah Ta'ala tidak butuh. Nah, kau dia kan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wahtiari, itu Imam Haddad. Kok Imam Haddad mintanya itu diperintah Allah, bukan nafsu kayak kita. Kita mintanya nafsu. Imam Haddad nggak minta sama sekali, mintanya itu diperintah Allah, doanya. Makanya kabul. Karena doa kita nggak kabul, nafsu. Nah, biar dikabul bagaimana? Sholawat yang banyak. Amin ya robbal. Sholawat jembatan segalanya. Sholawat jembatan segalanya, sampai Nabi, sampai kepada Allah lewat Sayyidina Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad wasitoh bainal anbiya illallah. Contohnya Nabi Ibrahim dapat gelar kekasih, gelar Khalil. Seorang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, ya benar Rasulullah, wahai cucunya Nabi, bimanalah Ibrahim ulah min Allah, apa sebabnya Ibrahim dapat gelar kekasih, dikasih Allah? Apakah dengan takwanya, dengan sabarnya, dengan tingkat kenabiannya? Kata Imam Ja'far Shadiq, apakah kamu tahu Nabi Ibrahim dapat gelar kekasih bikasrati sholati ala Muhammadin SAW, dengan banyaknya sholawat. Nabi ini Nabi, nggak bisa Nabi langsung ke Allah lewat Sayyidina Muhammad. Bukan cukup di situ. Nabi Musa bisa berkata-kata, dikasih kesempatan untuk bicara, wasilah Sayyidina Muhammad. Allah menawarkan, ya Musa, hal turidu an akroba ilaika min nafasya ilal badani, wahai Musa, maukah aku lebih dekat daripadamu ketimbang dekat nafas dan badanmu? Wa min wasawisi qalbika ila qalbik, dari kertek hatimu dan hatimu. Wa min ruhika ila jasadik, dari ruh dan jasadmu. Maukah kamu Musa? Allah Ta'ala nawarin. Musa jawab, bala ya Rob, nggih. Fa'akfir minat sholati ala Muhammadin sallam Nabi Rahmat. Maka perbanyaklah kamu sholawat dengan Nabi Muhammad. Nah, itu Nabi dapat gelar berkah sholawat. Maka kita perbanyak sholawat. Jangan bosan-bosan simtuduror, ya. Wasilah lihat Habib Anis, lihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain, biar mereka yang membawa ke Sayyidina Muhammad. Memo namanya tuh, siapa orangnya yang karangannya dipakai, karangannya dibaca, seneng. Kayak Oma Irama punya lagu Begadang Jangan Begadang. Oma Irama lagi jalan pakai mobil, di perapatan ada anak-anak nyanyi Begadang Jangan Begadang. Oma Irama senang, waktu karangan saya dipakai. Nah, itu contohnya, itu wasilah. Nah, itu jadi memo nanti, itu diangkat ke sana. Itu orang-orang soleh, orang-orang alim. Kelas kita ini kotor, sulit, sampai dihadotilahnya sulit, dihadotin Nabi sulit. Liwatnya orang-orang bersih, orang-orang alim, para kiai, para ustadz, wasilah. Mudah-mudahan pada malam hari ini, walaupun sedikit kita dapat ilmu, manfaat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Dan besok mati ditempatkan di surga, amin ya robbal alamin. Syaratnya sholawat 1000
kali sallallahu alaihi Muhammad. Nabi dawuh man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasira fil jannah. Barang siapa yang sholawat kepadaku 1000 kali, orang tersebut tidak mati sehingga diperlihatkan surganya baru mati. Amin ya robbal. Cuma 15 menit Pak Bu, pegang tasbih bar subuh. Kalau maghrib tamu banyak dah, tamu datang mengganggu. Bar subuh nggak ada tamu, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, Shalawat Jibril sedikit tapi berbobot luar biasa, luar biasa. Istiqomah, insya Allah kita nggak mati kecuali sudah diperlihatkan surga baru mati. Amin ya robbal alamin. Sakitnya terkubur dengan diperlihatkan tempatnya di surga. Sakit mati nih, lengkap sakitnya. Pertama sakit hati, mobil, warung, duit banyak, kebun, rumah mewah. Sakit hati, ditinggal anak cucu kita, bini yang kita cintai kita tinggal. Itu sakit hati di situ. Kedua sakit badan, sakit napas dan sebagainya, 2 tahun nggak bisa bangun, stroke. Ketiga nyawa keluar dari badan ini. Nah makanya Nabi menganjurkan Allahumma inni alal maut wa hawwin alayya. Ya Allah mudahkan sakaratil maut saya. Ya, ini kalau takut mati baca ini, kalau nggak takut mati nggak usah baca. Kalau nggak takut nggak usah baca. Allahumma inni alal maut wa hawwin alayya. Ya Allah mudahkan sakaratil maut aku. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Habib mengijazahkan yang hadir pada malam hari ini sholawat Jibril 1000 kali sallallahu ala Muhammad. Nah, ya, insya Allah dunia akhirat hidupnya kepenak. Ulun sudah merasakan, ulun sendiri bukti sudah merasakan, luar biasa. Itu semua makhluk pada senang. Makhluk semua yang nggak senang 1 tahun siapa? Orang munafik. Selain orang senang sama kita, demen sama kita, mahabbah sama kita, sampai hewan-hewan pun segan mau dekat. Hewan yang buas dan sebagainya berkat sholawat. Luar biasa. Ini terjadinya di saat hadis qudsi, laulaka ma khalaqtu aflak. Tidak kujadikan jika tiada engkau ya Muhammad, tidak kujadikan bumi dan langit, tidak kujadikan cakrawala. Nabi jawab, engkau jadikan cakrawala, langit, bumi, aras, surga, neraka buat saya. Lalu saya buat siapa ya Allah? Kata Nabi, Allah jawab, anta li habibi, engkau kekasihku. Subhanallah, engkau kekasihku. Lalu Allah balik bertanya, ya Muhammad, kau ciptakan langit, aku ciptakan bumi dan sebagainya untuk kamu. Lalu aku untuk siapa? Rasulullah sujud, nggak jawab. Kata Allah, aku untuk siapa? Rasulullah sujud. Allah jawab, ana liman yusolli alaika ya Muhammad. Aku buat orang yang bersolawat kepadamu. Amin ya robbal. Solawat ke kanjeng Nabi sampai ke Allah. Solawat sama Rasulullah sampai ke Allah hajatnya. Ya, itu solawat jembatan segalanya. Jembatan segalanya. Itu Nabi aja sampai dapat gelar Khalil, sampai takaliman bareng. Nah itu, mudah-mudahan kita bisa mampu dapat pertolongan Allah. Senangnya zikir ini dapat pertolongan Allah, bukan senangnya dari terbit dari badan kita. Jangan senangnya bahwa Allah ini cinta nih sama aku nih, aku sampai bisa sholawatan 1000 tanpa pertolongan Allah Ta'ala nggak mampu. 1000 dari 100-200 sudah bosan kadang. Keluar tuh iblis tuh bisik-bisik tuh, berhenti aja, ngopi aja, ngopi, ngerokok, ngopi, ngerokok, berhenti. Nah, nggak mau iblis, setan begitu tuh dapat pahala besar dibisikinya. Nah, ya, cekap sama tuh. Amin. Boten. Ya, enggak gentenan ya. Gantian, ada orang jauh enggak. Dia enggak usah doa kan? Enggak usah doa. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim.